Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Pratama Ramdhani dengan NIM 250401020053. Saya dari kelas IFD 31. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS, yaitu mereview sebuah jurnal. Di sini jurnal yang diambil berjudul Multiview Text Classification melalui integrasi RNN Autoencoder. Saya mendapatkan jurnal ini dari Google Scholar tepatnya, dan tentunya ini jurnal dari luar negeri, bukan dari Indonesia penulisnya. Lanjutnya, nah, sumber yang direview. Di sini judulnya adalah Multiview Classification Draft Integrated RNN Autoencoded Learning of Words, Sentence, Emotion, and Paragraph Representation. Untuk penulisnya adalah Adayat Tauding, Muhammad Salabi, Narinderjit Singh Sauran Singh, dan Raid H. Alfi. Nah, di sini jurnalnya adalah Science Report, Nature Portfolio, jurnal internasional bereputasi, Trinax Scopus juga. Dan untuk lebih detailnya yaitu volumenya adalah volume 16, artikelnya nomor 2099. Tahun terbitnya baru, yaitu di tahun 2025. Tepatnya diterima 12 Juli dan terbit di 12 Desember. Untuk toy ada di sini, yaitu saya bacakan saja 10.1038 garis miring S4 1598 strip 025 strip 31954 strip 7. Temanya adalah arsitektur autoencoder RMN untuk klasifikasi teks berbasis NLP. Lanjut ke latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya adalah model klasifikasi teks konvensional umumnya hanya mengandalkan satu sudut pandang representasi, misalnya word embedding saja. Padahal kita ketahui gitu bahwa kalau dalam satu teks itu memiliki banyak dimensi, gitu. Ada makna kata, ada struktur kalimat, ada koherensi wacana, dan ada muatan emosi juga. Nah, sedangkan kalau kita hanya fokus pada satu sudut pandang, ya tentu gitu penelitian yang kita lakukan gitu tidak akan merepresentasikan apa yang ada dalam teks tersebut. Contohnya kita mengabaikan emosi. Jelas kita tidak akan mengetahui gitu, tidak akan kita dapat gitu emosi yang memang tertera dalam teks tersebut. Di sini ada dua mungkin ya, ada yang representasi tunggal sebagian besar model yaitu hanya menangkap satu dimensi makna teks gitu ya. Yang sebelumnya misalkan fokusnya ke emosi gitu atau fokusnya ke struktur kalimat atau fokusnya ke makna kata, tapi mengabaikan dimensi-dimensi yang lain. Dan sedikitnya memang ada yang multiviews gitu, tapi menggabungkan representasi secara terpisah gitu sehingga proses pembelajarannya kurang optimal. Di sini metode yang dipakai adalah FMV RNN-AI, yaitu Feature Integration Multiview RNN Autoencoder, yaitu adalah mengolah setiap dokumen melalui empat sudut pandang representasi. Nah, apa empat sudut pandang itu? Yaitu yang pertama adalah kata, yaitu representasi pada level kata. Yang kedua adalah kalimat, representasi pada level kalimat. Dan yang ketiga emosi, representasi muatan emosi teks. Dan yang keempat adalah paragraf, representasi koherensi wacana. Nah, untuk mekanismenya di sini ada dua, yaitu konsensus, yaitu representasi rata-rata sebagai penanda kesepakatan antar view. Yang kedua adalah divergensi, selisih antara hasil fusi nonlinear dan rata-rata sebagai penanda perbedaan antar view. Lanjut ke bagian eksperimen dan hasil. Data diuji, gitu. Maksud saya penelitian, gitu. Diuji pada 7 dataset benchmark. Yang pertama, Edge News, selanjutnya Reuters, selanjutnya IMDb, selanjutnya SST, selanjutnya Amazon Reviews, selanjutnya Headspace, dan yang terakhir adalah Saji. Dibandingkan terhadap model single view klasik, transformer Prelati, dan kurung Bert Roberta, Distilbert, dan model multiview lain. Di sini ada presentasinya, gitu. Persentasenya menunjukkan 4,7% rata-rata unggul dari seluruh baseline single view. Lalu 2,2 sampai 4% unggul dari multi view lain. Lanjutnya 7,2 kali lebih kecil jumlah parameter dibanding BERT. Dan yang terakhir adalah kurang lebihnya 50% lebih hemat penggunaan memori. Nah, untuk temuan menarik dari selain angka-angka tersebut adalah peningkatan performa paling terasa pada dataset bermuatan sentimen, yaitu contohnya head speech, IMDb, gitu.
karena representasi emosi paling berperan pada tugas tersebut, sekaligus efisien dari segi parameter dan memori dibanding transformer besar. Lanjut ke kesimpulan jurnal gitu. Integrasi multiview melalui autoencoder ini gitu cocok digunakan pada dua. Yang pertama, perangkat dengan keterbatasan memori untuk pertanyaannya kenapa ada di sebelumnya gitu. Hampir kurang lebih 50% menghemat memori. Yaitu yang keduanya adalah skenario pemrosesan batch atau offline yang tidak menuntut latensi rendah. Nah, untuk perihal efisiensi dan kecepatan juga, secara memori dan parameter itu ketiga kalinya saya bilang bahwa jauh lebih hemat gitu. Lalu tentang kecepatan inferensi yaitu lebih lambat, yaitu kurang cocok untuk yang real time. Nah, untuk kelebihan dan penelitian hasil analisa saya di sini adalah ada tiga untuk kelebihannya. Yang pertama adalah fusion berbasis selisih. Secara eksplisit memisahkan informasi yang disepakati semua view dalam kurun konsensus dan dari informasi yang berbeda antar view dalam kurun divergensi. Terbukti hal ini lebih efektif dibandingkan self-attention atau concatenation. Yang kedua adalah pengujian menyeluruh, diuji pada 7 dataset beragam. Bukan hanya satu saja, dua atau tiga, tapi ini diuji pada 7 dataset yang beragam. Disertai uji signifikansi statistiknya, yaitu parity test dan koreksi Bonferroni, analisis ablasi per view, dan analisis efisiensi komputasi. Dan yang ketiga adalah kejujuran melaporkan trade-off. Di sini peneliti ataupun penulis itu sangat terbuka, mengakui kelemahan latensi inferensi dibanding transformer, sehingga posisi model ini jelas tidak menyesatkan pembaca. Untuk keterbatasan di sini saya menemukan 4 hal. Yang pertama adalah ketergantungan research bahasa Inggris. Keempat view, yaitu Glove, Sentence Birds, Leksikon Emosi, NRC, Duck to Fish, itu sangat bergantung pada riset sebagai bahasa Inggris. Penerapan ke bahasa Indonesia butuh penyesuaian besar. Hal ini saya rasakan cukup menjadi keterbatasannya karena memang saat ini saya sedang menggarap skripsi ataupun tugas akhir mengenai analisis sentimen. Dan memang ketika kita menganalisis bahasa Indonesia itu cukup memerlukan ekstra gitu tenaga yang dikeluarkan gitu. Lalu yang kedua adalah latensi inferensi tinggi. 4 autoencoder ANN diproses sekuensial, bukan paralel seperti transformer. Sekitar 4 kali lebih lambat, membatasi penerapan pada chatbot atau sistem real time. Dan yang ketiga adalah representasi frozen. Graph dan sentence bird tidak di fine tune demi mencegah kebocoran data, sehingga representasi berpotensi kurang sesuai dengan domain teks spesifik. Dan yang keempat adalah studi kasus kualitatif terbatas. Analisis kesalahan hanya dilakukan pada satu dataset, yaitu IMDb, dengan sampel relatif kecil. Generasi pola kesalahan ke dataset lain masih perlu diuji. Untuk ringkasannya, yaitu FNV RNAi membuktikan bahwa representasi multi sudut pandang diperlukan lewat fusion konsensus divergensi mampu bersaing dengan transform besar secara lebih hemat sumber daya dengan trade-off pada kecepatan inferensi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.